بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، كيف حالكم؟ نتمنى دائما أن تكونوا بخير وعافية ودمتم بخير وموفق إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحضور الكرام، مساءكم طيب وأسأل الله مساءكم بكل خير إن شاء الله. أنا سوف أنتهز هذه الفرصة لأتحدث معكم ونتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفكرة عن كيفية طريقة تعليم مهارة الاستماع للناطقين بغيرها. وقبل كل شيء أنا أشكر لكم لنلتقي مرة أخرى في هذه القناة الشخصية وهذا الموقع التعليمي للتعليم عن بعد، وأخص هنا للطلاب والإخوة الراغبين والأشاق في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين فيها. فلا أريد أن أطيل عليكم هذا الكلام، فدعوني أن نحمل إليكم إلى هذه الشاشة التعريضية لنناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفكرة عن طريقة تعليم مهارة الاستماع. في البداية في المحور الذي أظن هذه المحور لا يقل أهمية بالمحاور السابقة، ألا وهي طرق تعليم مهارة الاستماع للناطقين بغير العربية من الإندونيسيين. Jadi materi kita adalah bagaimana cara mengajarkan metodologi pembelajaran keterampilan istima khususnya bagi pelajar bahasa Arab yang tinggal di Indonesia. Jadi bukan ini saya sajikan dari beberapa karakteristik para pembelajar bahasa Arab khususnya mereka yang tinggal di Indonesia. Walaysa tullab alladziina yadrusuna al-arabiyya fi buldan ghairi al-arabiyya atau fi bidan al-mujawira, negara-negara lain selain negara Indonesia. Nah, da'uni an aftatih hadhihi al-jalsah bil-muqaddimah. Naam, al-istima' wa ma adraka mal istima'. Naam, dalam beberapa kamus yang terkenal contohnya Longman ya, al-istima' huwa amaliyatu fahmil kalam fil lughah al-ula wa tsaniyah. Jadi proses memahami sebuah ujaran, baik ujaran itu berupa ucapan atau sebuah tulisan ya, baik itu berasal dari bahasa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu menurut Longman ya. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwasanya al-istima' huwa akthar min sima'in 'adi atau idrakil muthiratin sam'iyah wa huwa akthar min mujarrad fahmin kama huwa yu'rafu fil khamsinat. Longman itu menggambarkan istilah istima' adalah sebuah kegiatan memahami sebuah ujaran dari bahasa pertama atau bahasa kedua dan seterusnya. Itu sangat populer pada tahun 50-an. Akan tetapi pengertian itu lambat laun berubah menjadi luas, bahwasanya istima' itu kata-kata yang lebih syumul atau lebih luas maknanya daripada hanya kata-kata sima. Loh Ustaz, kenapa istima' kok beda dengan kata sima? Ya nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang jelas pada perkembangan selanjutnya bahwa pengertian istima' adalah lebih luas daripada hanya sebatas memahami sebuah ujaran. Sedangkan dalam kamus Al-Mukhid, Fayruz Zabadi yaqul anna al-istima' huwa al-masdar min istima' ay al-isgha' ay mendengarkan. Jadi masdar daripada kata istama'a yang bermakna isgha', arti sebuah usaha untuk mencapai sebuah pemahaman melalui hassatus sam'i, melalui alat indera pendengaran ya. Jika kita membicarakan tentang istima secara lebih dalam, tentu kita tidak asing dengan istilah 4 ini ya. Wa awwalan ma yuqal bi as-sam', thumma thaniyan as-sima', thumma thalithan al-istima', thumma rabi'an al-insat. Nah, ini kosakata yang sering dipakai dalam pembelajaran maharah istima'. Yang pertama adalah as-sam'u. As-sam'u itu apa sih? Yutlaqu ala hassatin sam'i wa huwa udhun. Jadi kata as-sam'u itu sebuah sinonim atau muradif yang dipakai untuk menunjukkan hassatus sam'i. Idza yurid ay yutlika ahadun 'anil udhuni fayaqulu as-sam'. Jadi kata-kata sam'un itu bisa dibuat untuk mensinonimi kata udhun ya. Amma binisbah lis-sima' huwa wusulu ayyi sautin ilal udhun duna qasdin aw intibah. Jadi kata-kata sima itu proses kita mendengarkan sesuatu, menerima sesuatu, tapi tanpa kita ingin mendengarkannya. Contohnya ketika kita jalan, kita mendengar suara mobil, kita mendengar suara sepeda misalnya, atau kita masuk rumah, tiba-tiba di rumah ada orang menyalakan TV dan suaranya itu terdengar oleh kita. Lah itu bukan istima'. Kenapa? Karena kita tidak ingin untuk mendengarkan itu, tapi terdengar oleh
telinga kita, itu namanya as-sima'. Amma binisba li al-istima' yaitu lebih luas daripada sima', sama-sama menerima informasi melalui telinga, tapi dia ada niat untuk mendengarkannya. Ada tujuan untuk mendengarkannya. Sedangkan yang lebih tinggi daripada istima' yaitu insat. Maka dalam khutbah ya biasanya ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Al-insat itu lebih tinggi daripada al-istima' yang intinya dia harus fokus, tidak hanya khas satu sam'inya saja yang fokus, tapi seluruh anggota ini juga fokus ya. Makanya ansitu, jangan banyak gerak dan lain sebagainya agar benar-benar fokus ya. Kenapa kita kok pakai istima' tidak hanya insot dan lain sebagainya? Karena dianggap istima' itu sesuatu yang lebih tepat untuk mewakili khas satu sam'i tanpa harus memfokuskan segala yang ada dalam tubuh, tapi cukup khas satu sam'i yang ada di al-udhun itu. Jadi ini diingat 4 istilah yang sering populer dalam pembelajaran maharah istima': as-sam'u, as-sima', al-istima', thumma al-insat. Thumma yaliha marakhil tadris maharatil istima'. Tingkatan pembelajaran bahasa Arab ya, pembelajaran maharah istima'. Ana aktub huna linnatiqina bighairil arabiyyah minal indonesiyin. Ini saya sarikan khususnya bagi pelajar bahasa Indonesia. Itu bagi saya ada 4 tingkatannya. Meskipun yang umum tingkatan pembelajaran bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah marhalatul mubtadi' wa al-mutawassit thumma yaliha al-mutaqaddim. Tapi menurut saya ada marhalah yang perlu ditambah lagi daripada itu, yaitu marhalatut ta'aruf. Ya. Tentu dalam seseorang berhak menentukan tingkatan-tingkatan itu tergantung kapabilitasnya masing-masing. Misalnya di Eropa, aktivl itu al-mi'yar al-awrubi al-mushtarak li ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Menurut standar Eropa itu bahasa Arab itu ada 6 tingkatan. Ada A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 lah. Di Amerika juga punya standar sendiri. Tapi bagi saya yang lebih cocok untuk marhalat al-indonesiyin, litulab al-indonesiyin itu ada di 4. Jadi sebelum al-mubtadi' kita dahului marhalatut ta'aruf. Wa ma hiya marhalatut ta'aruf alladhi a'ni huna? Apa yang saya maksud dengan marhalatut ta'aruf huna? Kita akan bahas di selanjutnya ya. Amma binisba li marhalatit ta'aruf huwa marhalatun ya'ta'arraf at-talib al-indonesi an aswatil harakat. Wa kaifa huwa yastami' ila aswatil harakat bidhamma was-sukun at-tawila am qasira at-tad'if aw shiddah. Hada kama talaqawna hadhihi al-ulum fi Rawdatul Atfal, misalnya di kelas-kelas dinia, di kelas-kelas TPQ, TPA, itu secara tidak langsung mereka mau belajar istima, gitu ya. Tapi kalau kita namakan itu anak-anak yang di PK itu mubtadi, itu menurut saya belum sampai ke situ karena unsur istimanya itu ada, tapi kurang tepat saja. Makanya saya tingkatan pengenalan. Jadi di tingkat pengenalan ini siswa aswatul harakat wa aswatul huruf al-musyabbiha wa aswatul al-syamsiyah wal qamariyah membiasakan telinganya mengucapkan itu. Lidzalika wa ma at-tariqah lil ta'limin maharatil istima' al-munasiba li hadhihi al-marhalah. Oleh karena itu kira-kira metode apa yang paling cocok untuk siswa dalam tingkatan at-ta'aruf wa alla at-turuq al-munasiba li hadhihi al-marhalah a'ni huna ya'ni fa hiya at-tariqah sawtiyah. إذن يتعرف الطالب عن الأصوات العربية كيف تكون طويلة أو قصيرة أو سكون التنوين إذا قال المدرس فاعل أو فاعل وما إلى ذلك فاعل وما إلى ذلك يتعود حاسة السمع لدى الطلاب. لذلك أقول أن الطريقة المناسبة لهذه المرحلة هو الطريقة الصوتية phonetic method. أو نقول يعني طريقة المحاكاة إذا قال المدرس فيقول نعم وإذا قال بالسكون يدرك الطلاب السكون فيقول بالسكون وما إلى ذلك. وطريقة التكرار إذا قال المدرس لمرة واحدة فربما يعيد الطلاب لمرتين أو 3 مرات. هذه يسمى الطريقة المناسبة لهذه المرحلة أي مرحلة التعارف لتعليم مهارة الاستماع.
ثم لمرحلة المبتدئ ماذا يعمل الطلاب في مرحلة المبتدئ? Apa yang dilakukan siswa pada tingkatan pemula ini bagi saya? Marhalatul ta'aruf tadi saya kira semi pemula ya. Kalau mubtadi ini benar-benar pemula, yakni melakukan perintah secara fisik ya, karena ini benar-benar ada bahasanya. Kalau tadi kan hanya mengajarkan huruf atau cara membaca atau cara mendengar bahasa Arab saja. Tapi ini benar-benar ada unsur bahasa Arabnya itu loh yang saya maksud itu ya. Jadi awalan rubbama na'mul bi al-harakat al-jasadiyah, misal melakukan perintah secara fisik. مثلا قم أنت يا بني إذا قام أحد كف مكانك إذا فهم الطلاب هذا العمل فيقف في مكانه قل يا بني سم الله في الأكل wahai anak saya, wahai anakku, coba sebelum makan ucapkan bismillah. Lah kira-kira kalau dia paham, dia mengucapkan bismillah enggak? Lah ini marhalatul ta'aruf ya. Melakukan perintah secara fisik dan lain sebagainya, menjawab pertanyaan secara tertulis dan lain sebagainya. Intinya pada fase ini, para pembelajar diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru tanpa respon lisan. Tapi kita usahakan yang gerakan, karena anak-anak itu lebih suka bergerak daripada berbicara. Nah, kira-kira metode apa yang lebih cocok digunakan pada marhalatul mubtadi'? Adunnu yani anna tariqa al-mubashirah hiya min ansab at-turuq al-muttaba'ah li ta'lim maharatil istima' lin-natiqina bighairiha min al-adudisiyin li marhalatil mubtadi'. Naam, nuwasil ila al-marhalatil mutawassit. Amma binisbah li marhalatil mutawassit, madza ya'malu at-tullab fi hadhihi al-marhala? Yakni pada fase ini pelajar diberi pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau tulisan ya. Adapun model teknik evaluasinya bisa beragam, bisa berupa media lah. Ini mulai kita masukkan media, lagu, percakapan, film pendek dan lain sebagainya. Intinya pada fase ini siswa dituntut untuk bisa al-imla' bil masmu'. Idza qala ahadun hadhihi al-kalimah fa khammanat hadhihi al-kalimah fi adhani wa kaifa yu'abbir hadhihi al-kalimah kitabiyan aw lisaniyan. Jadi ketika seorang guru ngomong A, misalnya kalimat kitabun, ya, idza qala al-mudarris kalimat kitabun, huwa yusawwir fi adhanih wa kaifa yu'abbiruhu lisaniyan wa yu'abbiruhu kitabiyan. Nah, thumma tahdidul fiqh wal mawdu' nuqaddim lahu ba'd al-faqra aw ma la yatajawaz an 4 ila 5 sutur aw rubbama 3 sutur faqat wa yu'ayyin wa yuhaddid ma mawdu' hadhihi al-fiqra. ما موضوع هذه الناس وما هي الفقرة وما هي الموضوع وما هي المعالجة المفردات والقواعد وما إلى ذلك مثل ما معنى كذا وما معنى كذا وما نوع كذا ما موضوع كذا وما إلى ذلك. Dan proses evaluasinya bermacam-macam ya. Di sini boleh kita masukkan al-ikhtiyar min muta'addid. Latihannya bisa kita masukkan ABC atau tahdid mauqifil khata' was shawab, atau menentukan salah benar atau menentukan pernyataan, atau rubbama yakni fimal il-faragh, atau menentukan melengkapi yang masih kosong melalui istima' tadi. Lah, kira-kira metode apa yang paling cocok untuk maharat istima' marhalat al-mutawassit huna? Wala'alla hadhihi at-turuq al-munasibah li hadhihi al-marhala wa huwa tariqatul imla' وطريقة السمعية والشفوية هذا لا شك فيه يعني الطريقة السمعية هي الطريقة الوحيدة التي تتماشى وتتناغم دائما مع تدريس مهارة الاستماع للناطقين بغيرها. Sekarang مراحل تدريس الاستماع للمرحلة المتقدم ya advance. Nah, kira-kira pada level yang paling tinggi ini apa yang dilakukan oleh siswa? Yakni pada fase ini siswa dituntut untuk lebih aktif dan kritis. Ingat ya, tidak hanya aktif tapi juga kritis dalam memahami teks yang didengar atau yang sampai di telinganya. Adapun media bisa menggunakan berita, siaran, pidato, sambutan dan lain sebagainya. Lah, kira-kira metode apa yang paling cocok di sini? Yaitu tariqatul mumarasah at-tabi'iyah. Artinya seperti biasa, tanpa harus media itu, tetapi dia mendengarkan secara tilqaiyan, fa innahu yatamakkan taswir wa ta'bir hadhihi al-ma'lumat allati tasil ila udhunihi lisaniyan wa kitabiyan.
Wa tariqatu tadwinil mulahadha, dia mulai mengkritik. Oh, itu tidak hanya menjawab pertanyaan seperti itu, tapi mengkritisi. Oh, ini salah. Oh, ini qawaidnya salah. Oh, yang diucapkan itu kurang benar. Oh, ini sebenarnya tidak disampaikan sekarang lah. Itu al-marhalatul mutaqaddim. Wa tariqatu tahminil dzaki, artinya dia memprediksi, misalnya membaca suatu teks tapi setengah paham, setengah tidak paham. Karena kosakatanya sulit misalnya. Oleh karenanya dia mengira-ngira, wa tariqatu tahminadz dzaki, artinya mengira-ngira kira apa kira makna yang belum saya ketahui, maknanya ini bisa dipahami keseluruhannya atau secara intinya seperti itu ya. Jadi itu tingkatan pembelajaran istima, ada yang mengatakan 3 tingkatan, mutadi', mutawassit, wa mutaqaddim, dan ada yang menambahkan mutamayyiz, excellent gitu. Jadi ada 4, tapi bagi saya yang lebih cocok adalah mutaqaddim, mutawassit, mubtadi', dan sebelum mubtadi' dialui marhalatu at-ta'aruf ya. Ini lebih cocok ke teman-teman Raudhatul Atfal dan lain sebagainya, TPQ yang memang mempelajari huruf-huruf hijaiyah, bacaan-bacaan, tapi mereka belum mempelajari bahasa Arab. Maka tidak layak saya katakan mereka itu sebagai pembelajar bahasa Arab, pada khususnya istima' pada tingkatan mubtadi'. Adunnu naktafi huna, nashkurukum ala al-husnul insat wal mutaba'ah ma'a tamaniyati daiman lakum wa lakum bitaufiq wa najah mutataliya. Dumtum muwaffaq wa dumtum fil qimmah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.